Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Dayman Rapi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman budaya. Yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Apakah ada yang sudah tahu apa itu kebudayaan? Nah, kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kata kebudayaan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam istilah kultur. Dengan demikian, kultur diartikan sebagai segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Budaya juga dapat diartikan sebagai pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Menurut Melville J. Harkowitz, memandang bahwa kebudayaan adalah suatu yang superorganik karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap hidup terus walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan oleh kematian dan kelahiran. Sedangkan menurut Quen Jaraningrat, kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dengan cara belajar. Selanjutnya yaitu keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Sedangkan pengertian dari keberagaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan, yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan keanekaragaman kebudayaannya, Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara yang lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang, di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pertemuan-pertemuan dengan budaya luar mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia, sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Nah, terdapat juga faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti
di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan telah menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi geografis. Perbedaan-perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan budaya Indonesia. Hal itu berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada. Contohnya, nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Sehingga mereka akan mengembangkan corak budaya yang khas dan corak dengan lingkungan geografis mereka tanpa mengganggu kebudayaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Daerah-daerah yang terbuka, khususnya daerah pesisir, paling cepat mengalami perubahan. Karena dengan semakin banyaknya sarana dan prasarana transportasi, hubungan antar kelompok semakin intensif dan semakin sering mereka melakukan pembaruan. Sementara daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak banyak terpengaruh dari budaya luar, sehingga kebudayaannya berkembang dengan corak khas. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian kebudayaan, pengertian keanekaragaman budaya, serta unsur-unsur dan faktor terbentuknya keanekaragaman budaya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh keanekaragaman budaya yang ada di luar Indonesia, yaitu keanekaragaman budaya yang ada di negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibanding dengan negara-negara di sekitarnya. Karakteristik orang Jepang bisa dibilang cara hidup mereka sangat unik, membuat orang-orang Jepang terlihat sangat menarik. Identitas inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang dari negara lain. Karakteristik dari negara Jepang yang pertama yaitu tepat waktu. Orang-orang dan seluruh sistem yang ada di Jepang memiliki rasa hormat tinggi pada disiplin dan tepat waktu. Kereta api serta transportasi publik lain seperti bus juga sangat tertib soal hal ini. Selain itu, perusahaan kereta api juga mengeluarkan slip permintaan izin terlambat bagi para penumpang yang terkena imbas akibat keterlambatan mereka agar bisa ditunjukkan pada atasannya. Karakteristik yang kedua adalah pekerja yang lebih keras. Orang Jepang terus berusaha menghormati tugas apapun yang mereka lakukan. Hal ini diungkapkan dalam istilah karoshi yang sering digunakan untuk menggambarkan sikap mereka terhadap pekerjaan. Sehingga normal apabila melihat orang Jepang bekerja jauh lebih lama daripada yang diharapkan. Bahkan tidur siang di kantor adalah hal yang biasa. Karakteristik yang ketiga adalah kebersihan sebagai sebuah budaya. Sekolah-sekolah di Jepang tidak memiliki petugas kebersihan. Para murid dan guru terbiasa membersihkan segala sesuatu sendiri. Mereka membuang sampah, menyapu, hingga menyeka debu di bangunan sekolah paling tidak sekitar 30 menit di siang hari. Kebiasaan ini sudah tertanam dalam sistem nilai mereka. Tidak hanya itu, semua pekerja termasuk penjaga toko pun juga sangat menjunjung tinggi kebersihan.
Negara Jepang terkenal dengan adat dan budayanya yang menakjubkan. Budaya tersebut dipercaya menjadi penyebab negara Jepang sangat maju dalam hal teknologi dan sumber daya manusia. Saking populernya, budaya masyarakat Jepang banyak diadaptasi oleh negara-negara lain. Budaya Jepang tersebar luaskan secara masif melalui berbagai media. Sebelum mengetahui keunikan dan kebiasaan orang Jepang, mari terlebih dahulu mengenal akar sejarahnya. Kebudayaan Jepang kuno juga mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina atau Tiongkok. Adaptasi yang paling kentara yakni ajaran Buddha dan tulisan kanji. Namun, ketika memasuki zaman Edo, Jepang menjadi negara yang tertutup. Jepang mulai membatasi hubungan dengan negara lain dan pengaruh asing. Kemandirian inilah yang kemudian menyebabkan negara sakura tersebut memiliki kebiasaan yang cukup identik di ingatan masyarakat dunia. Menariknya, kalau diamati, sebagian kebiasaan-kebiasaan orang Jepang mempunyai kemiripan dengan kebudayaan di Indonesia. Masyarakat Jepang sangat memperhatikan sopan santun. Di Indonesia disebut dengan kata tata krama atau dalam istilah Jawa unggu-unggu. Berikut beberapa budaya masyarakat Jepang yang unik dan istimewa. Yang pertama yaitu sado. Orang Jepang punya kebiasaan minum teh. Minum teh menjadi tradisi turun-temurun di Jepang, bahkan menjadi sebuah upacara. Masyarakat Jepang melakukan upacara ini dengan penuh penghayatan. Minum teh dilakukan di ruangan tradisional khusus yang berlantai tatami. Tradisi minum teh punya sejarah yang panjang. Sado sudah dilakukan sejak abad ke-9. Dalam teks kuno Nihon Koki, dikisahkan ada seorang biksu Buddha bernama Eichu yang kembali dari Cina. Biksu tersebut menemui kaisar dan menyajikan teh. Serangkaian prosesi tersebut kemudian disebut dengan sado. Minum teh bukanlah kebiasaan biasa untuk bersantai-santai. Sado memiliki filosofi yang sangat mendalam bagi orang Jepang. Nah, yang kedua yaitu matsuri. Masyarakat Jepang suka sekali menyelenggarakan festival. Dalam bahasa Jepang, festival disebut dengan matsuri. Berbagai macam festival diselenggarakan di Jepang. Tiap tahunnya, mulai dari festival musim gugur, tahun baru, keagamaan, musim panas, dan sebagainya. Matsuri dilakukan bukan hanya untuk bersenang-senang atau berpesta, namun di dalamnya memuat unsur-unsur spiritual. Masyarakat Jepang menggelar festival untuk menghormati dan menyampaikan syukur atas berkah yang diberikan para dewa. Setiap penyelenggaraan matsuri selalu disertai dengan mikoshi. Mikoshi adalah miniatur kuil. Para peserta festival akan mengarak keliling miniatur tersebut. Mereka meyakini mikoshi menjadi kendaraan yang ditumpangi para dewa. Mikoshi dipangkul oleh orang-orang yang mengenakan kostum hanten atau hapi. Para pemanggul mengangkat mikoshi di atas pundak mereka sambil berjalan mengelilingi kawasan festival. Dalam perayaan Matsuri juga terdapat sebuah tarian yang bernama Bon Odori. Tarian penghormatan leluhur ini diselenggarakan pada periode Bon atau pada bulan Juli dan Agustus. Akar tarian ini berasal dari kepercayaan Buddha. Selain sebagai bentuk syukur, Matsuri juga dipercaya dapat menyerap bala atau hal buruk, menyucikan diri maupun lingkungan dari mala bahaya, dan memohon panen yang berlimpah. Yang ketiga yaitu taiko. Taiko merupakan seni musik khas Jepang yang berupa permainan tabunan drum. Seni musik ini biasanya dibawakan pada saat festival-festival di Jepang dan upacara agama. Tabuah taiko penuh dengan nuansa semangat. Saat pertunjukannya, para pemain taiko akan mengeluarkan teriakan kata-kata semangat. Mereka bersorak-sorak lantang mengikuti iringan lagu. Seni musik ini punya sejarah yang panjang. Awalnya, taiko bukan berasal dari Jepang, namun dibawa dari Korea dan Cina pada periode Kofun atau abad ke-6. Seni musik ini berasal dari kalangan petani di Jepang kuno. Mereka melakukan taiko untuk mengucapkan rasa syukur kepada dewa dan menolak bala. Dan yang terakhir yaitu hanami.
Salah satu destinasi wisata favorit di Jepang adalah pemandangan musim gugur dan musim semi. Saat musim semi, pengunjung bisa melihat keindahan bunga sakura dan cherry blossom yang bermekaran. Penanda musim menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat Jepang. Orang Jepang punya kebiasaan khusus bernama hanami. Hanami merupakan tradisi melihat bunga yang bermekaran pada musim semi. Saat bunga-bunga cherry blossom bermekaran, maka pertanda musim semi telah datang. Beserta itu pula, diyakini kehidupan baru dimulai kembali. Bunga tersebut punya waktu mekar selama 2 minggu, lalu setelahnya akan berguguran. Masyarakat Jepang mengabadikan momen musim semi untuk merefleksikan diri. Masyarakat Jepang menyaksikan bunga yang gugur dan yang bermekaran seperti siklus kehidupan. Itu tadi beberapa budaya unik dari Jepang. Setiap budaya mencerminkan bagaimana masyarakat Jepang memaknai hidup. Masyarakat Jepang menganut serta menjalankan budaya tersebut sampai saat ini. Budaya dan kebiasaan tersebut secara tidak langsung berperan membentuk negara Jepang yang dikenal sangat maju dalam berbagai hal seperti teknologi, seni, serta ilmu pengetahuan. Demikianlah penjelasan saya tentang keanekaragaman budaya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.